Nah, saudara, rapat pimpinan nasional pertama Partai Golkar di tahun 2016 ini salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di partai berlambang pohon beringin itu. Tercapai atau tidaknya islah antara dua kubu Partai Golkar, baik kubu Abu Rizal Bakri maupun kubu Agung Laksono, bergantung pada kemauan kedua kubu tentunya untuk membenahi partai. Nah, kini belum ada kesepakatan di antara kedua kubu karena kubu Golkar Agung Laksono belum juga tampak menghadiri Rapimnas. Belakangan malah muncul usulan munaslup dari kubu Abu Rizal Bakri untuk memilih ketua umum yang baru. Mampukah Rapimnas kali ini menyatukan kubu yang berseteru? Saudara, untuk membahasnya saat ini telah bergabung di Kompas Malam sejumlah narasumber kami. Yang pertama di studio ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Selamat malam, Mas Hanta. Selamat malam, Mas Teguh. Kita sapa juga yang tersambung melalui satelit saat ini. Ada Pak Theo El Sambuaga, Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali di arena Rapimnas. Selamat malam, Pak Theo. Selamat malam. Kita sapa juga ada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Pak Akbar Tanjung, di kediamannya saat ini. Selamat malam, Pak Akbar. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Izinkan saya untuk menunjukkan pertanyaan pertama saya kepada Pak Theo. Pak Theo, tujuan dari Rapimnas ini tentunya untuk bisa menyelesaikan konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Golkar. Tapi tampaknya tidak akan mulus jalannya. Anda melihat seperti apa? Ya, tadi ya yang disampaikan ya, konsolidasi secara utuh dan menyeluruh, dan kemudian supaya Golkar menjadi partai yang dapat mengoptimalisasikan peranannya di dalam membangun bangsa dan negara. Dan oleh karena itu Rapimnas ini satu hal yang penting yang sudah sebutkan tadi, akan lahir dengan keputusan untuk melaksanakan Munas luar biasa. Tadi sampai sekarang ini sudah sebagian terbesar dari peserta Rapimnas yang telah menyampaikan pandangan umum, telah menyampaikan pandangannya yang menyatakan menyetujui apel, himbauan yang disampaikan oleh Ketua Umum ARB pada waktu pembukaan Rapimnas tadi malam. Baik, Pak Theo, untuk melaksanakan tentunya Munas itu merupakan hal yang biasa. penting untuk bisa mendengarkan pandangan dari pengurus di tingkat provinsi, di DPD, Pak. Tapi sejauh ini juga kita, Golkar tentunya masih menantikan juga bagaimana pendapat dari kubu seberang, katakanlah yang hasil dari Munas Ancol, yang sampai saat ini sebetulnya bisa kita katakan masih memandang sebelah mata keberadaan Rapimnas kali ini akan bisa mengkonsolidasikan kembali Partai Golkar. Tanggapan Anda, Pak Theo? Ya, kami sudah tentu mengharapkan supaya seluruh potensi Golkar itu dapat bersama-sama membangun kembali Golkar, mengkonsolidasikan Golkar. Dan salah satunya adalah dengan melalui forum Munaslup yang akan menjadi keputusan dari Rapimnas ini, karena ini kan merupakan salah satu sarana, salah satu forum yang juga telah diusulkan oleh para senior Partai Golkar dari seluruh potensi Golkar. Selama 2 bulan terakhir ini kan kita mendengar aspirasi, pemikiran-pemikiran, termasuk nasihat-nasihat dari para tokoh-tokoh senior Partai Golkar untuk rekonsiliasi, untuk membangun kembali Golkar, supaya Golkar betul-betul dapat mengoptimalkan peranannya sebagai partai politik di dalam mendorong partisipasi rakyat untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya, semangat konsolidasi. Saya coba tanyakan. Tentu akan, saya yakin. Baik, Pak Theo, kita akan coba mendapatkan tanggapan yang positif bertanya dari teman-teman. ke Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar, kalau kita lihat semangatnya adalah semangat konsolidasi. Tapi bagaimana Anda memandang Rapimnas ini akan bisa mengambil peran untuk bisa mendamaikan kubu yang berseteru dan kemudian membawa kemajuan bagi Partai Golkar? Kalau menurut saya, Rapimnas ini justru semangatnya haruslah menjurus kepada semangat rekonsiliasi. Dari semangat rekonsiliasi itulah nanti akan bisa menghasilkan terbangunnya satu kebersamaan
Dan dari kebersamaan itulah nanti akan menghasilkan partai semakin terkonsolidasi. Dan konsolidasi inilah yang nanti akan menjadi modal bagi partai dalam menghadapi agenda-agenda ke depan, terutama agenda politik yang depan mata kita ada pilkada pada awal 2017, persisnya Februari, dan juga ada 2018, dan puncaknya adalah tahun 2019, Pileg dan Pilpres. Kalau kita tidak memiliki semangat untuk bersatu, bersama-sama, rekonsiliasi, saya khawatir tidak akan mungkin kita bisa mencapai konsolidasi. Kalau kita tidak bisa konsolidasi, kita tidak mungkin ikut pilkada, tidak ikut agenda politik. Dalam pandangan Anda, karena Pak partai Akbar, yang bisa sudah ikut tampakkan politik, tanda-tanda agenda rekonsiliasi pilkada harus mendapat pengesahan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menkumham. Jadi karena itu, saya minta supaya kita semua dari keluarga besar Partai Golkar ini, dari dua kubu, marilah kita menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan-kepentingan yang lain, demi untuk terkonsolidasinya partai, demi untuk kemampuan partai dalam menghadapi berbagai agenda ke depan, khususnya agenda politik, demi untuk kemajuan partai ke depan. Kalau tidak, kita akan semakin merosot partai kita ini. Apakah itu yang kita mau? Sekarang pilkada kemarin, kita nomor 9 dari partai-partai politik yang ikut. 12 partai politik, 9. Kita nomor 9. Bayangkan. Kemudian kemarin juga survei kira-kira 1-2 bulan yang lalu, Partai Golkar dari segi persentasenya sudah 7,2%. Pada pemilu tahun 2014 kita 14%. Kita sudah melihat bagaimana kursi kita 91. dampak konflik internal ini terhadap Tapi kalau 7% kita tinggal berapa? posisi Tinggal 45. Golkar Apa mau kita? di peta Saya politik. tidak mau. Baik, Kita Pak pernah Akbar. menang 128 kursi. Mana kita mau tinggal kursi kita tinggal 45. Ini hanya mungkin kita bisa menghasilkan kursi kita naik kalau kita bersatu. Kita solid, kita memiliki visi yang sama, membangun partai ini ke depan. Kalau tidak, partai ini nanti tinggal sejarah. Dicatat bahwa pernah ada Partai Golkar. Saya tidak mau. Karena saya yang berhadapan betapa pada waktu tahun 98-99, partai ini dikuyo-kuyo, dikejar-kejar, diteror, diintimidasi, dibakar kantor-kantornya. Tapi karena kita waktu itu solid, kita bersatu, kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Alhamdulillah, kita bisa nomor 2 pada tahun 99, bahkan tahun 2004 kita nomor 1. Nah sekarang apakah kita mau meninggalkan, menjadikan partai kita ini menjadi partai yang kemudian cuma hanya dikenang saja? Saya tidak mau. Baik. Kita akan alihkan juga pertanyaan kepada Pak Hanta Yuda yang ada di studio saat ini. Pertanyaan saya adalah ketika semangat rekonsiliasi ini sebetulnya ada di dua kubu. Ya. Apakah tanda-tanda untuk bisa betul-betul terwujud sudah terlihat? Tapi Pak Hanta nanti kita akan jawab soal itu lebih dalam lagi usai